Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada sekitar berapa orang ini? 25. Nanti giliran di akhir mau 3 orang. Gitu ya, dilema kalau pelajaran IPS. Oke, nampak share screen Ibu, Nak? Nampak ya? Nampak, Mem. Nampak, Pak Mem. Oke. Pelajaran kita hari ini PKWU ya. Kalau dari Senin seperti biasa kita belajar PKWU. Siapa lagi ini? Oke. Jadi adapun topik kita pada hari ini mengenai tahapan proses pengolahan pengawetan makanan dari bahan pangan hewani. Jadi ini kok nggak bisa ya, tunggu ya Nak. Jadi indikator yang harus kalian capai adalah menganalisis tahapan pengolahan ataupun pengawetan makanan dari bahan pangan hewani. Jadi prosesnya pengolahan makanan awetan itu seperti apa gitu ya. Dari jenis yang kita lihat di minggu lalu, yang pertama itu makanan awetan yang dari hewani itu adalah ikan asin yang pertama ya. Jadi prosesnya itu adalah yang pertama proses sortasi ataupun pemilihan kan, boleh nanti ikannya itu kecil, besar, sedang gitu ya. Kemudian pencucian, jadi pencucian ini nanti dia mengeluarkan isi daripada maksudnya perut ikan tersebut kita keluarkan, boleh dibelah, terserah ya. Kemudian yang kedua yaitu pemberian garam. Garam ini ada 2 nanti, boleh nanti dia garam basah dan garam kering. Jadi kalau dia garam basah ya ikannya itu direndam di dalam air yang mengandung kadar garam tinggi. Habis itu dikeringkannya. Yang kedua dia pemberian garam kering gitu ya. Caranya nanti ikannya itu disusun rapi dulu ya kan. Kemudian ditaburi garam. Nanti dibiarkan beberapa hari dulu baru dijemur kembali gitu ya. Dijemur untuk kalau dia garam kan untuk proses dia basah, tapi harus membutuhkan pengeringan gitu, ikan asin. Yang kedua, kalau membuat makanan awetan telur asin. Jadi caranya itu yang pertama itu kalian rendam dulu. Rendam dulu telur yang sudah dipilih-pilih tadi selama 2 menit ke dalam air. Jadi kalau ada nanti telur yang mengambang, berarti telur tersebut sudah tidak bagus lagi untuk diawetkan, maka dibuang, ya kan? Kemudian telurnya dibersihkan dulu, ya kan, supaya kotoran-kotoran yang menempel itu bersih gitu ya. Kemudian setelah itu telur dikeringkan. Setelah nanti dia dibersihkan, dikeringkan dulu, boleh nanti ditaruh dialaskan, dilap-lap dulu, baru ditaruh di kain kering. Kemudian campur, ini kan kalau dia kemarin Ibu bilang kalau pembuatan telur asin ada beberapa tahapannya, ada yang menggunakan seperti yang kalian bilang kemarin ada bumbu gosok, ada nanti dia pakai batu bata, ada nanti dia pakai garam aja tanpa ada medianya. Kalau yang Ibu terangkan ini dia menggunakan batu bata. Jadi remukkan batu bata dengan air, diaduk rata dulu, jangan sampai terlalu encer. Jadi agak kalau di bahasanya dia nanti seperti kalis, padahal tidak gitu ya kan, tapi nggak encer. Kemudian masukkan garamnya itu dalam jumlah yang banyak, nggak boleh sekedar garam gitu aja, karena nanti garam itulah yang akan mengawetkan telur asin tersebut. Kemudian diaduk, kemudian lumuri telur dengan tanah kira-kira ketebalan 3 cm. Setelah itu telur yang sudah kering tadi, kita lumuri dengan
campuran batu bata dengan garam tersebut, gitu ya kan. Jadi ketebalannya sekitar 3 cm. Nah, masukkan telur satu persatu ke dalam ember, ya kan. Kemudian taburi telur yang sudah dilumuri tanah dengan diamkan selama 14 hari, ya kan. Kemudian kita diamkan selama 14 hari, baru telur nanti bisa direbus, kemudian bisa nanti dikonsumsi, gitu ya. Direbus dulu baru dikonsumsi. Itu belum matang. Kalau walaupun sudah ada proses penggaraman, tapi dia nanti lebih awet gitu lah ya, tidak mengalami pembusukan kalau sudah diasinkan. Jadi nanti bisa direbus. Boleh nggak Bu nanti nggak sekali semua, boleh perlahan-lahan nanti dia. Kemudian ada abon. Jadi abon itu, ini gambarnya ya, nah abon itu kemarin ada 2 jenis ya, ada nanti abon ikan, ada juga yang dari hewan ya, abon ikan, ada juga nanti abon daging, daging sapi boleh, daging ayam boleh. Jadi caranya dagingnya direbus dulu ya kan, direbus dengan garam sampai empuk, kemudian didinginkan. Jadi potong daging searah, jadi disuir-suir sebetulnya, bukan dipotong ya nak. Disuir-suir, boleh nanti juga di blender, tapi setelah dingin gitu ya. Setelah itu dagingnya itu digoreng dengan minyak yang dipanaskan, lalu tiriskan, kemudian campur dengan bawang goreng dan taruh dalam toples yang kedap udara. Jadi nanti ini makanan ini sudah awet, jadi kita bisa mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Dagingnya itu tadi sudah direbus, kemudian digoreng ke dalam minyak sampai kering. Nanti warnanya itu sampai kecoklatannya, baru dicampur dengan bawang goreng. Kemudian ada nanti yogurt. Jadi yogurt ini salah satu makanan awetan hewani yang menggunakan fermentasi, ya, menggunakan fermentasi. Nah, kalau di zaman era modern, yogurt itu bisa sudah dibuat menggunakan peralatan tertentu. Jadi kita masuk peralatannya itu bentuknya itu kotak ya. Kita masukkan susu, terus kita masukkan air panas di dalam peralatan itu, terus kita masukkan aja, terus kita tunggu semalaman dan jadi itu yogurt. Tapi secara tanpa menggunakan teknologi tersebut. Jadi cara yang pertama itu susu dipanaskan sekitar 90 derajat Celcius. Jadi diaduk terus supaya tidak mengalami perpecahan kan. Sama kayak santan, kalau kita tidak mengaduk maka santan itu akan pecah, sama juga dengan susu. Jadi pada suhu tersebut maka itu diaduk sampai 1 jam ya kan, dipanaskan sampai 1 jam. Jadi apabila dilakukan pasteurisasi, maka suhu pemanasannya sekitar 70 sampai 75 derajat Celcius. Ya kan? Jadi jika hal ini yang dilakukan, maka pemanasannya dilakukan sebanyak 2 kali. Kalau sekali pemanasan boleh 90 derajat, tapi kalau mau 2 kali sekitar 70 sampai 75 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, maka dilanjutkan pendinginan sampai ke suhu 37 sampai 45 derajat Celcius. Maka pendinginan tersebut dapat dilakukan di wadah tertutup. Nggak boleh yang terbuka ya, harus yang tertutup. Jadi cara ngukurnya gimana? Nanti ada alatnya yang panjang tuh. Kalau di kalian belajar praktek kimia kan ada alat pengukur suhu. Nanti ada di situ. Kalau sudah 37 sampai 45 panas ya, maka dilakukanlah inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50 sampai 60 ml per mililiter per liter susu. Penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik di dekat api gitu ya kan. Biasanya bakteri itu
adalah bakteri Lactobacillus, ya kan? Kemudian sel tambah bakteri selanjutnya diperam dalam ruangan hangat antara ruangannya itu 30 sampai 40 derajat Celcius dalam keadaan tertutup selama 3 hari gitu ya. Habis itu tahap selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat atau gel dengan bagian yang cair. Pada waktu pemisahan diusahakan dilakukan di dekat api sehingga bagian yang cair terhindar dari kontaminasi gitu ya. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi yang jadi yogurt. Bagian yang cair berisi bakteri dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar. Supaya yogurtnya lebih lezat dapat ditambahkan dengan potongan-potongan buah dan lain-lain. Itu yogurt ya. Kemudian sosis. Nah, sosis kemarin Ibu jelaskan makanan awetan dari hewani, ada yang terbuat dari ikan, ada juga yang terbuat dari daging sapi dan daging ayam gitu ya. Jadi langkah pertamanya bagaimana cara pembuatannya? Daging ayam ini Ibu buat dia sosis daging ayam ya. Daging ayam yang telah digiling diaduk sampai adonan merata gitu ya, dengan adonan. Kemudian nanti bumbunya udah disediakan ya. Kemudian tuangkan sedikit minyak, aduk sampai rata, tambahkan gula, lada, ketumbar, bawang putih, tepung sagu, putih telur, es serut yang masih sisa, aduk hingga adonan kesat dan merata gitu ya. Setelah itu masukkan adonan ke piring, ke piping bag. Piping bag itu apa ya? Atau plastik berbentuk segitiga. Nanti boleh juga nanti menggunakan alat. Ada alat dia kalau apa namanya pembuatan sosis. Ada nanti alatnya itu agak-agak panjang. Terus kita putar-putar kayak gini, dia nanti akan keluar sosisnya kalau sudah kita masukkan. Nah sebelum apa namanya dagingnya itu dihaluskan, boleh nanti kita tambahkan apa namanya bawang putih ya sama bawang merah supaya dia lebih wangi gitu boleh ya. Kemudian habis itu sudah kita masukkan daging yang sudah kita campur dengan bumbu ke adonan ke alatnya itu, maka siapkan air yang mendidih, diamkan selama 1 menit, kemudian masukkan sosisnya. Jadi kan berarti sekitaran 90 derajat lah itu ya kira panasnya. Tunggu kira-kira direndam di situ, tunggu kira-kira 20 menit, masak dengan menggunakan api paling kecil. Jangan direbus sampai mendidih agar tidak pecah gitu ya. Jika sudah, angkat sosisnya, kemudian sosis dimasukkan ke dalam air es. Jadi setelah sudah nanti direbus, tapi tidak sampai mendidih airnya, langsung dimasukkan ke air es supaya tidak berubah bentuk, ya kan? Kemudian angkat sosis dan tiriskan. Boleh nanti dipotong ataupun nanti itulah sosis seperti ini yang sudah siap dijual, ya kan? Itu kalau nanti dia tidak menggunakan alat, dia pakai plastik segitiga. Cuman kita harus lebih hati-hati karena adonannya itu harus pas, tepungnya harus pas, ya kan? Nggak boleh terlalu sedikit, nanti dia jadi pecah. Tapi kalau pas, maka dia tidak akan mengalami pecah. Jadi tepung itu sama putih telur ini, itulah yang merekatkan sosisnya tadi. Tapi kalau menggunakan alat tadi, tidak perlu lagi kita khawatir pecah karena sudah ada nanti di dalam alat tersebut plastik tipis yang bisa membungkus sosis tersebut. Seperti itu ya, boleh. Jadi kalau nanti mau daging dari ikan juga boleh, tinggal ganti aja ayam pakai ikan. Ikannya itu difilet dulu, kemudian kita ambil dagingnya, tulangnya itu disisihkan, dagingnya kita blender. Sebelum kita blender, ya pas pada saat kita mengapakan dagingnya, boleh nanti kita siram dulu dengan dengan air jeruk nipis supaya tidak amis gitu ya. Karena ikan ini kan kalau tidak
dia bau amis. Jadi nanti untuk menghindari bau amis yang berlebihan, kita bisa nanti membuat sebelum kita giling, kita apakan dulu dengan jeruk nipis dan garam. Remes-remes, habis itu kita cuci kembali, baru nanti di blender bersama dengan bumbu-bumbu. Kemudian diaduk dengan adonan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Enggak. Jadi kalau buat nanti nugget itu juga sama ya kayak buat sosis, cuman nugget itu tepungnya lebih banyak gitu ya. Tepungnya agak lebih banyak dibandingkan sosis gitu. Kalau buat bakso juga hampir sama dengan buat sosis. Bakso itu harus kita perbandingan antara daging dengan tepung harus juga dipertimbangkan, harus pas dia perbandingannya. Kalau terlalu sedikit tepungnya, dia akan mengalami perpecahan. Tapi kalau kalau sebanding, maka dia akan bagus gitu ya. Buat nugget juga kayak gitu. Cuman kalau nugget itu dicampur nanti dia pakai tepung panir yang kuning-kuning itu. Biasanya dia agak kasar. Kalau kalian pergi nanti ke toko-toko minta tepung panir dikasih kok itu. Itu kalau nugget. Dah, ada yang mau ditanya anak-anak? Saya, Mem. Saya mau nanya, Mem. Bikin yogurt tadi kan pakai bakteri, Mem. Bakteri itu dijual atau di mana ya, Mem, didapat? Gampang aja, Nak. Gantikan aja nanti dia campur dengan pernah lihat apa namanya itu teh? Yang Yakult. Boleh dicampur itu. Karena di Yakult itu sudah mengandung bakteri tersebut, boleh. Iya, Mem. Terima kasih, Mem. Ada lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Enggak ada? Ya, karena memasak kalian malas bertanya ya. Tapi kalau praktek pasti kalian senang. Karena jarak jauh gak senang ya. Oke, kalau tidak ada Ibu akhiri ya. Jadi jangan lupa nanti dikerjakan psikologinya. Tapi yang di psikologi itu yang minggu lalu ya, Nak. Soalnya kemarin kan kita ujian ya. Ujian ujian formatif ya. Jadi makanya yang Ibu terangkan minggu lalu itu nanti yang muncul di psikologi. Silahkan dikerjakan. Per hari aja dikerjakan ya, Nak. Nanti biar nggak repot kalian di akhir semester. Repot semua. Kadang-kadang kita manusiawi lupa gitu ya. Lupa udah kerjakan belum ya gitu. Rupanya belum gitu. Laporan guru udah gitu kan. Daripada repot maka setiap pertemuan itu dikerjakan. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mana Pak Rija? Tunggu ya, Nak. Pak